Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa diberikan ridho ya untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, pada tabiut tabiin, dan kepada kita semuanya selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul semuanya. Amin. Oke, teman-teman, izin perkenalkan diri, nama saya Dewi Anggreni. Alhamdulillah pada malam hari ini di webinar ini saya jadi MC ya. Yang akan menemani teman-teman mulai dari awal sampai akhir webinar ini. Alhamdulillah. Ya. Untuk teman-teman mikrofonnya bisa ditutup ya. Insya Allah kalau misalkan dipersilakan oleh MC dan pemateri boleh bisa dibuka. Oke. Selanjutnya, mari kita sama-sama membuka kajian ini dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema penghafal Al-Quran yang cinta dunia. Nah, seperti apa penjelasannya? Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hamdulillah. Ustadz Hamdulillah, apakah sudah terhubung? Alhamdulillah sudah Ustazah. Alhamdulillah Ustadz Hamdulillah, pemateri kita telah bergabung di tengah kita semua. Selanjutnya padanya dengan segala hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Segala puji mari kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, dan juga atas taufik dan inayahnya yang menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah mulia pada hari ini. Kemudian salawat serta salam kita tunjukkan kepada sebaik-baik utusan, semulia-mulianya Nabi, dan juga semulia-mulianya manusia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita salawat dan salam kita tunjukkan kepada sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas materi penghafal Quran yang cinta dunia. Ya. Berawal dari keresahan saya sendiri Al-Fakir, melihat fenomena banyak sekali para penghafal Quran yang menghafal Quran dikarenakan tujuan duniawi. Tujuan duniawi yang sangat hina. Dan juga fenomena-fenomena penghafal Quran yang harusnya tujuannya adalah akhirat. Kemudian tergelincirlah tujuan dan niatnya hanya untuk kesenangan duniawi. Maka berangkat dari kekhawatiran tersebut dan keresahan tersebut, dan juga sebagai reminder untuk saya pribadi, agar mudah-mudahan tidak termasuk menjadi golongan ini adalah penghafal Quran yang cinta dunia. Maka Al-Fakir, saya sendiri ingin membahas tentang penghafal Quran yang cinta dunia. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa itu hakikat dunia. Kemudian apa itu ciri-ciri penghafal Quran yang cinta dunia. Kemudian
apa saja obat-obat ketika kita sudah terjangkit penyakit hubud dunia, cinta dunia, apa saja obat-obatnya yang harus kita lakukan, apa saja sesuatu yang mesti kita lakukan untuk mengobatinya. Dan juga apa ciri-ciri bahwasanya kita ini sudah terjangkit dengan penyakit hubud dunia, cinta dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para ahlul Quran dengan menjadikan ahlul Quran sebagai keluarga Allah dan juga orang-orang terkhususnya. Jadi sebenarnya para penghafal Quran itu sudah Allah muliakan. Salah satunya ialah Allah jadikan para penghafal Quran sebagai keluarganya Allah dan orang-orang terkhususnya. Menjadi orang-orang yang sangat dekat dengannya. Ini salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi para penghafal Quran. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga mengabarkan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat. Akan menjadi penolong bagi kita di akhirat kelak. Namun teman-teman sekalian, ya, para hadirin sekalian, boleh jadi para penghafal Al-Quran yang harusnya Al-Quran nantinya akan menjadi penolong baginya, yang akan menjadi hujah di hadapan Allah untuk membelanya, justru malah sebaliknya. Boleh jadi nanti Al-Quran yang justru akan menjadi hujah atasnya, yang akan menuntutnya nanti di hadapan Allah, yang akan menjerumuskannya nanti di api neraka. Karena apa? Karena dia menghafal Quran bukan karena Allah. Dia menghafal Quran bukan karena tujuan akhirat, tetapi dia menghafal Quran hanya untuk kesenangan dunia yang hanya sementara. Maka sebaik-baik manusia memang ialah para penghafal Quran. Tapi jadi seburuk-buruknya manusia juga adalah penghafal Quran yang niatnya karena dunia. Maka para penghafal Quran entah dia menjadi sebaik-baik manusia atau justru menjadi seburuk-buruknya manusia. Na'udzubillah, teman. Kita sekarang beralih dengan apa itu dunia? Apa itu hakikat dunia? Apa ini dunia yang selalu kita usahakan, upayakan untuk mendapatkannya? Apa ini dunia yang selalu manusia berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya? Apa ini dunia yang selalu manusia saling membunuh, saling mencuri, saling merendahkan, saling bertengkar karenanya? Apa itu dunia? Yang kita akan bahas insya Allah. Inilah hakikat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air, yaitu air hujan. Anzalnahu minas sama, yang turun dari langit. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. Yang dimana air hujan ini turun, kemudian membasahi bumi, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman yang bermacam-macam, yang dimakan mimma ya'kulun nas wal an'am, yang dapat dimakan oleh manusia, yang dapat tanaman-tanaman ini dimakan oleh hewan-hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga apabila bumi tadi yang telah tumbuh berbagai macam tanaman, berbagai macam tumbuhan, akhadhatil ardu zukhrufah, telah sempurna keindahannya, wazayyanat, telah terhias. Bumi ini seakan-akan tumbuhan-tumbuhan tersebut telah dihiasi dengan berbagai macam warna-warna yang indah, berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang menyenangkan pandangan. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, sehingga para pemilik-pemilik dunia tadi, pemilik-pemilik tanaman-tanaman tersebut seakan-akan menyangka bahwasanya, wah, saya telah menguasai tumbuhan-tumbuhan ini. Saya siap untuk memetiknya kemudian menikmatinya. Saya siap untuk memanennya kemudian menjualnya. Ataha amruna lailan aw nahara, maka datanglah urusan kami, maka datanglah kepadanya azab kami. Lailan aw nahara, di waktu malam ataupun siang. Faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, maka kami jadikan tanaman-tanaman yang sudah ingin disabit, yang sudah ingin dipanen, ka'an lam taghna bil ams, seakan-akan tanaman tersebut telah hancur, kemudian seakan-akan tidak pernah tumbuh sebelumnya.
Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dunia itu seperti halnya air hujan yang turun ke bumi, kemudian membasahi tanaman-tanaman. Kemudian tanaman-tanaman tersebut pun tumbuh dengan subur. Tumbuh dengan berbagai macam tumbuhan, berbagai macam warnanya, berbagai macam rasanya. Seakan-akan para penghuni bumi tersebut ingin memanennya, sudah siap untuk memanennya, sudah siap untuk memetiknya, sudah siap untuk menikmatinya. Namun ketika itu datanglah azab Allah, kemudian tanaman-tanaman tersebut pun menjadi hancur, seakan-akan tidak pernah ada. Itulah hakikat dunia. Dunia yang kita lihat begitu indahnya, dunia yang kita lihat bahwasanya kita akan tinggal di dunia ini selamanya, kita akan menguasai dunia, seakan-akan kita ini sudah menjadi sukses di dunia. Kemudian datanglah ajal atau datanglah hari kiamat. Kita berpisah dengan dunia. Seakan-akan dunia itu tidak pernah ada. Kita beralih ke kehidupan akhirat. Maka seakan dunia tersebut telah menipu kita. Dunia tersebut telah melalaikan kita. Sehingga dunia tersebut tidak bisa kita rasakan nikmatnya. Justru malah dunia tersebut yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah sesuatu yang sangat sedikit, yang sangat sebentar, yang sangat sementara. Seakan-akan tadi seperti halnya tanaman yang telah tumbuh kemudian hancur begitu saja. Itulah hakikat dari dunia. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwasanya Allah bertanya kepada orang-orang ahlu dunia, kepada para penghuni dunia di akhirat nanti. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian hidup di bumi? Qala labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hidup ini ya kira-kira hanya 1 atau 2 hari. Padahal mereka hidup 60 tahun. Mereka hidup berpuluh-puluh tahun. Tetapi mereka berkata bahwasanya kita hidup ini tidaklah hanya 1 atau 2 hari. Mereka merasakan bahwasanya hidup ini sangat sebentar, sangat sementara dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Rasulullah juga mengabarkan bahwasanya kehidupan dunia, jikalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, seperti kita mencelupkan jari kita di laut, kemudian mengangkat jari tersebut, kemudian yang tersisa dalam jari ini adalah kehidupan dunia. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang banyaknya, yang lamanya seperti hanya lautan yang luas. Itulah kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, tentang hakikat dunia masih dalam surat Al-Kahfi ayat 45. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Buatlah untuk mereka umat manusia perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Fa'asbaha hashiman tadhruhu riyah. Kemudian tanaman-tanaman tersebut pun menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia seperti halnya air hujan yang turun membasahi bumi, kemudian tumbuhlah berbagai macam tanaman-tanaman. Kemudian tanaman tersebut pun menjadi kering kerontang diterbangkan oleh angin. Ya. Itulah kehidupan dunia. Yang kita lihat keindahannya, kemudian itu akan menjadi fana, akan berlalu, ya. Akan menjadi seperti halnya debu yang berterbangan. Yang kita lihat di akhirat nanti. Auzubillah. Kita berupaya untuk beramal untuk dunia, akan tapi amal tersebut menjadi sesuatu seperti hal tumbuhan yang kering kerontang diterbangkan oleh angin. Adapun amal-amal akhirat kita na'udzubillah malah tidak ada nanti di akhirat. Na'udzubillah. Begitulah kira-kira perumpamaan ahlud dunia. Para pecinta-pecinta kehidupan dunia. Rasulullah juga mengabarkan bahwasanya ada orang di dunia, ya, ini bagaimana betapa hinanya, betapa rendahnya kehidupan dunia. Ada seorang yang sangat Allah berikan kehidupan di dunia dengan begitu macam nikmat. Seakan-akan dia adalah manusia yang paling banyak nikmatnya di dunia. Kemudian di akhirat Allah masukkan dia ke dalam api neraka.
hanya satu kali. Seakan-akan Allah celupkan dia ke dalam api neraka satu celupan. Ketika itu Allah bertanya kepada dirinya, bagaimana kehidupanmu selama ini? Dia mengatakan, kehidupan saya selama ini seakan-akan sengsara terus. Tidak ada kebahagiaan. Padahal dulunya dia di dunia adalah seorang yang paling banyak nikmatnya. Tetapi ketika dicelupkan ke dalam api neraka satu celupan, kehidupan dunia itu yang dulu dia nikmati jadi hilang. Begitu juga ada seorang yang di dunia adalah seorang yang sangat berat azabnya. Seakan-akan dia adalah manusia yang paling sengsara di dunia. Kemudian ketika di akhirat Allah celupkan dia ke dalam surga satu celupan. Allah berikan dia nikmat surga seakan-akan seperti halnya satu celupan. Ketika itu Allah bertanya kepadanya, bagaimana kehidupanmu selama ini? Maka dia mengatakan, kehidupan saya seluruhnya adalah kebahagiaan, kesenangan. Padahal dulunya dia di dunia adalah seorang yang paling berat azab, paling sengsara di dunia. Itulah dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan dalam surat Al-Hadid, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, la'ib permainan, walahu dan kelengahan, wazinah dan perhiasan, watafakhurum bainakum dan saling bermegah-megahan, saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakatsuru fil amwali wal aulad. Kemudian saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, memperbanyak keturunan. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar. Ya, seperti halnya hujan, tanaman-tanaman a'jabal kuffar yang mengagumkan para petani. Nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman-tanaman tersebut menjadi kering, kemudian menguning, thumma yakun hutama. Kemudian tanaman tersebut pun menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid. Adapun kehidupan akhirat, azab Allah yang keras. Wa maghfiratum minallah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwan, dan juga ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang memperdaya, yang menipu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dunia itu hanyalah la'ib walahu, permainan dan kelengahan. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya la'ib artinya adalah permainan yang dimainkan oleh badan. Kita bermain dengan anak-anak kita bermain dengan teman kita bermain dengan orang tua kita bermain dengan pasangan kita. Itulah dunia. Yang isinya hanyalah permainan. Isinya permainan yang kita bermain dengannya. Walahu. Adapun lahu, kata ulama tafsir, adalah permainan yang dimainkan oleh hati. Yang kita senang ketika melihat sesuatu, kita merasa asik ketika kita bermain, itu hati. Walahu. Ada yang mengatakan bahwasanya la'ib itu artinya permainan, walahu artinya kelengahan atau kelalaian kita terhadap akhirat. Jadi seakan-akan kehidupan dunia itu ada sesuatu yang membuat kita selalu ingin bermain, kemudian menjadi lupa, lalai dan lengah terhadap kehidupan akhirat. Wa tafakhurum bainakum. Dan kehidupan dunia ada sesuatu yang kita selalu wa tafakhurum bainakum, selalu berbangga-bangga. Saya adalah orang yang paling kaya, saya adalah orang yang paling tinggi jabatannya, saya adalah orang yang paling sukses, saya adalah orang yang paling tampan. Wa tafakhurum bainakum. Kita selalu berbangga-bangga di antara kita. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kita selalu memperbanyak harta-harta. Kita adalah orang yang paling kaya, kita berupaya untuk mendapatkan harta yang paling banyak, rumah yang paling bagus, mobil yang paling keren, pakaian yang paling indah, dan begitu seterusnya. Kamatsali ghaitsin, seperti halnya tanaman yang a'jabal kuffar, yang mengagumkan para petani, summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman tersebut menjadi mengering, kemudian menguning, summa yakun hutama. Kemudian tanaman tersebut pun menjadi hancur. Adapun kehidupan akhirat, azabun syadid wa maghfiratun minallah. Kehidupan akhirat entah kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, atau justru kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, wa ridwan, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan akhirat,
kita dihadapkan dengan dua hal yang tidak ada tiga di antaranya. Itu adalah kehidupan entah kita mendapatkan azab naudzubillah atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia itu tidaklah kesenangan yang memperdaya. Kehidupan dunia adalah sesuatu yang sangat menipu. Seperti halnya darul khayal. Kita hidup dalam kehidupan sesuatu yang khayalan, yang akan berlalu, yang seakan-akan lewat begitu saja. Itulah kehidupan dari kehidupan dunia. Baik. Kemudian an Ali radhiyallahu taala anhu, Ali radhiyallahu taala anhu pernah berkata, la tahzan ala dunia. Janganlah kamu bersedih dengan dunia. Fa inna dunya sittatu asya. Bahwasanya dunia itu 6 hal. Ma'kulun, sesuatu yang dimakan, wa masyrubun, sesuatu yang diminum, wa malbusun, sesuatu yang dipakai, wa mashmumun, sesuatu yang dicium, wa markubun, sesuatu yang ditunggangi, wa mankuhun, sesuatu yang dinikahi. Dunia terbatas dengan 6 hal. Ma'kulun, sesuatu yang kita makan. Kita ingin mendapatkan makanan yang lezat, kita ingin mendapatkan makanan yang enak, kita ingin mendapatkan makanan yang nikmat. Justru makanan-makanan tersebut yang kita makan hanya bertahan sementara rasanya di lidah. Kemudian akan beralih ke tenggorokan, kemudian akan berakhir dengan menjadi kotor. Itulah makanan. Wa masyrubun, minuman-minuman yang kita ingin rasakan juga hanya sementara di lidah, kemudian akan berakhir di tenggorokan. Wa malbusun, pakaian-pakaian yang kita selalu banggakan, outfit-outfit yang kita selalu sombongkan. Wa mashmumun, yang dimana pakaian-pakaian tersebut akan menjadi lusuh, kemudian akan terbuang sia-sia. Wa mashmumun, dan juga sesuatu yang kita cium, yang kita hirup, minyak wangi yang kita beli dengan mahal, ya. Itu semua bau itu akan hilang cepat atau lambat. Wa markubun, sesuatu yang kita tunggangi, ya. Wa mankuhun, sesuatu yang kita nikahi. 6 hal. 6 hal tersebut akan hilang dengan berjalannya waktu. Iya dunia. Kenapa kita harus bersedih dengan dunia? Karena dunia tidak lepas dari 6 hal ini. Ya. Kurang lebih tidak lepas dari 6 hal ini. Kemudian ada juga seorang ulama mengatakan, sama niyatun tajri 'alan nasi kullihim. Ya, ada 8 hal yang akan melewati fase dari kehidupan manusia. Wala budda lil insani an yalqath thamani. Dan mesti seorang manusia akan menemui 8 hal ini. Sururun wa huznun, wajtima'un wa firqatun atau wa furqatun, wa yusrun wa usrun thumma suqmun wa afiyatun. Bahwasanya manusia akan melewati 8 hal. Satu, surur, kita akan melewati yang namanya kebahagiaan. Tidak ada manusia hidup di bumi kecuali insya Allah akan melewati yang namanya kebahagiaan. Wa huznun, dan juga tidak ada, ya, di antara manusia yang tidak pernah merasakan yang namanya kesedihan. Wajtima'un, di mana kita akan berkumpul dengan orang tua kita akan berkumpul dengan anak kita akan berkumpul dengan pasangan hidup kita akan berkumpul dengan teman-teman kita. Wa firqatun atau wa furqatun, dan kita akan berpisah dengan mereka. Ya, entah orang tua kita yang meninggalkan kita atau kita meninggalkan orang tua kita. Entah orang yang kita cintai akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan mereka. Wa yusrun, kemudian kemudahan yang kita akan dapati. Wa usrun, kemudian juga akan kesulitan yang akan kita rasakan. Summa sukmun, sakit, wa afiatun, dan kesehatan. 8 hal yang kita akan lewati di dunia ini, ya. Jadi jika ada seorang hidup di dunia, kemudian dia merasa kaget ketika mendapati penyakit atau mendapati kesedihan atau berpisah dengan orang yang dia cintai atau dia mendapati yang namanya kesulitan, ketahuilah bahwa dunia ini adalah sesuatu yang pasti di mana kita akan mendapatkan yang namanya kesedihan. Tidak ada orang yang hidup di dunia dia hidup dalam keadaan kebahagiaan yang selamanya. Pasti akan menemui yang namanya kesedihan. Dan tidak ada seorang yang hidup yang kita cintai, kita hidup bersamanya, pasti kita akan berpisah dengan. Tidak ada kemudahan yang kita akan dapati, tidak, pasti ada namanya kesulitan yang akan menemui kita, yang akan menghalangi kita. Dan kemudian kita juga akan mendapatkan yang namanya penyakit, ya, wa'afiyatun, dan juga kesehatan. Dan 8 hal ini yang kita akan lewati di dalam kehidupan dunia. Makanya kita hidup di dunia tidak perlu yang namanya bersedih. Justru kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat.
Jikalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, maka tidak ada yang namanya huznun, tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya firqa, tidak ada yang namanya kita berpisah dengan orang yang kita cintai, tidak ada yang namanya kesulitan yang kita akan dapatkan, dan tidak ada yang namanya penyakit yang kita akan rasakan. Justru semuanya adalah kebahagiaan. Itu semuanya adalah kemudahan, semuanya adalah kenikmatan. Di mana Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya surga itu adalah nikmat yang tidak pernah diucapkan oleh lisan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Itulah nikmat surga yang begitu besar dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang kesenangannya hanya sementara. Ya, yang bahkan ketika kita hidup di dunia tidak akan pernah mendapatkan kesenangan yang abadi. Kemudian ya, ada satu kisah ya, Harun al-Rashid dengan Abu al-Atahiyah. Harun al-Rashid adalah seorang khalifah di zaman Bani Abbasiyah, ya Bani Abbasiyah. Seorang khalifah yang terkenal, begitu sangat masyhur. Di mana kerajaannya sangat luas, di mana pada masa kekuasaannya Islam sangat berjaya, ya. Di mana pada masa kekuasaannya Islam dalam tahapan dalam masa keemasan. Di mana ketika itu Harun al-Rashid sang khalifah membangun istana yang begitu megah, istana yang begitu besar, istana yang begitu indah. Maka ketika itu Harun al-Rashid mengundang seluruh jajaran-jajaran menterinya, kemudian para pejabat, dan juga para syair, syuara, para orang-orang ahli syair untuk memuji daripada istananya yang megah. Salah satunya ialah Abu al-Atahiyah. Ketika itu Harun al-Rashid memanggil Abu al-Atahiyah. Abu al-Atahiyah adalah seorang syair yang sangat masyhur. Ketika itu Harun al-Rashid mengatakan siflana gambarkan kepada kami bagaimana megahnya istana yang telah saya buat, yang telah saya bangun. Abu al-Atahiyah pun mengatakan, Ishma badalaka saliman. Hiduplah, ya. Hiduplah kalian. Ma badalaka saliman. Yang terlihat bagi kalian, ya, dalam keadaan sehat. Fi dhilli syahiqatil qusur. Dalam naungan istana yang begitu megah. Faqala ar-Rashid, maka ar-Rashid mengatakan ahsan. Bagus sekali. Tsumma madza? Kemudian apa wahai Abu Atahiyah? Yas'a ilaika bimashtahait. Di mana kalian selalu berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Ada rawahi wa fil bukur, di sore hari maupun malam hari. Faqala Hasan, tsumma madza? Kemudian Ar-Rasyid mengatakan, kemudian apa? Faqala Abu Atahiyah, fa idzan nufusu taqa'at. Ketika jiwa, ketika nafas, ya, telah sampai ke dalam waktu yang sekarat. Fi dhilli rajatis sudur, ya, dalam dada yang sangat sempit. Fahunaka ta'lam mauqifana ma kunta illa fi ghurur. Maka ketika itu kalian tahu bahwasanya istana yang megah ini tidaklah kecuali hanya sesuatu yang menipu, sesuatu yang memperdaya kalian. Ketika itu Harun al-Rashid pun menangis. Maka para jajaran-jajaran dari Harun al-Rashid mengatakan, sungguh kamu telah membuat Harun al-Rashid menangis. Harun al-Rashid mengatakan, biarkan dia. Bahwasanya dia telah mengingatkan kita tentang kehidupan dunia yang sementara. Maka dari kisah ini kita bisa mengatakan bahwasanya kehidupan dunia yang begitu indah yang kita bisa rasakan, nantinya ketika telah datang ajal atau maut, maka kita akan merasakan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan dunia ini hanyalah suatu tipuan yang memperdaya kita. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara yang memperdaya. Maka inilah teman-teman sekalian hakikat dari dunia, dari dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Bahwasanya surga itu benar, bahwasanya neraka itu benar, bahwasanya hari pertimbangan itu benar, bahwasanya yaumul hisab, di mana hari di mana Allah akan menghisab amal-amal kita, bahwasanya Allah akan menghitung amal-amal kita, bahwasanya nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang amal-amal kita. Bahwasanya Rasulullah mengabarkan kita akan berdiri di hadapan Allah untuk mengakui dosa-dosa kita. Bahwasanya nanti kita akan melewati yang namanya as-sirat, jembatan, ya, yang dimana di bawahnya terdapat jurang api neraka.
itu benar, itu hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kita terperdaya dengan yang namanya dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kalian kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia bahwasanya janji Allah itu benar. Bahwasanya jika kita beramal saleh Allah akan membalas kita dengan surga. Jika kita berbuat buruk maka Allah akan membalas kita dengan azabnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal amalan baik meskipun hanya sebiji zarrah maka dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal buruk meskipun dengan sebiji zarrah maka dia pun akan melihat. Jangan sampai dunia ini menipu kita, membuat kita menjadi lupa bahwasanya kita ini hidup dunianya sementara. Bahwasanya dunia ini sepertinya kita adalah musafir yang akan pergi, yang akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mati, kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Jangan sampai lupa bahwasanya kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi. Sungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Allah juga mengatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih. Dan takutlah pada hari kiamat di mana seorang bapak tidak bisa membela anaknya. Wala walid aw waladih. Dan juga seorang ayah tidak mampu membela anaknya. Wala mauludun wajazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq. Dan yakinlah bahwasanya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Inilah ayat-ayat Allah yang melarang kita, yang mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Baik. Ya. Kita masuk teman-teman sekarang ke penghafal Quran. Ya, bagaimana ancaman bagi para penghafal Quran yang orientasinya justru karena dunia. Ya. Rasulullah SAW pernah mengabarkan tentang 3 golongan yang Allah akan lemparkan pertama kali ke dalam api neraka. Yaitu yang pertama adalah seorang mujahid, kemudian seorang yang suka berinfak, dan yang ketiga adalah seorang penghafal Quran. Seorang penghafal Quran yang justru Allah akan lemparkan pertama kali ke dalam api neraka. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Quran. Ada seorang laki-laki ya, yang mempelajari ilmu, kemudian mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, kemudian membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Fa'utiya bih. Maka dihadapkan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian disebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Fa'arafaha. Kemudian dia membenarkan nikmat-nikmat tersebut, yaitu nikmat membaca Al-Qur'an. Faqala fama amilta fiha. Apa yang telah kamu kerjakan darinya? Qala ta'allamtul ilma, bahwasanya aku telah mempelajari ilmu, wa 'allamtu, aku mempelajari ilmu, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamtuhu, kemudian aku mengajarkannya, wa qara'tu fika, sesungguhnya aku membacakan Al-Qur'an pada manusia semata-mata untuk mendapatkan ridhamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabt, kamu berbohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Atau dalam hadis lain, walakinnaka ta'allamtal Qur'ana liyuqala qari. Ya, bahwasanya engkau justru kamu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu agar disebut seorang yang alim, seorang yang cerdas, atau seorang qari yang suaranya indah, yang suaranya bagus, yang seorang hafiz atau seorang hafiz di zaman kita sekarang. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Faqad qila, maka engkau telah dikatakan tersebut. Engkau telah mendapatkan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau tuju. Summa umira bih. Kemudian fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diseret ya, dengan wajahnya diseret, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi para penghafal Quran yang justru ingin menghafal Quran karena pengen disebut qari. Inilah salah satu penghafal Quran yang orientasinya karena dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan, bahkan akan diawali dengan menyeretnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalilah. Ya.
Yashtaruna bihi tsamanan qalil. Ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan, yaitu kitab, yaitu adalah Al-Qur'an, Taurat, Injil, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, kemudian menjualnya dengan harga murah, ulaika ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ya, mereka itulah yang akan menelan dalam perut mereka illa nar, kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 184. Ya. Ayat tersebut aslinya turun kepada orang-orang ahlu kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, kalangan Yahudi dan Nasrani. Di mana mereka selalu menyembunyikan isi dari Taurat dan Injil. Ya, mereka menyembunyikan ilmu. Ya. Kemudian mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya. Aslinya ayat tersebut turun untuk mereka. Akan tetapi ayat ini juga bisa menjadi teguran bagi kita, bagi para penghafal Quran yang menyembunyikan ilmunya. Ya. Mereka tidak ingin memberikan ilmu kecuali hanya dibayar. Mereka tidak ingin mengajarkan ilmu kecuali mereka dibayar atau diberikan upah atau diberikan berbagai macam kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka bahwasanya mereka akan dia masukkan ke dalam api neraka, bahwasanya nanti di perut mereka akan mendapatkan siksaan api neraka. Subhanallah. Maka para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya haram bagi seorang ahli ilmu untuk menyembunyikan ilmunya, ya. Dan justru menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Inilah ancaman-ancaman bagi para penghafal, juga para penghafal Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi para penghafal Al-Quran yang tidak mau untuk mengajarkan Al-Quran kecuali hanya untuk dibayar. Kita tidak mau mengajarkan Al-Quran kecuali jikalau diberikan upah. Itu sama saja kita menyembunyikan ilmu Allah. Kita seperti hanya menyembunyikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah menyuruh kita untuk menyebarkannya. Karena sungguhnya ilmu itu harus disebarkan. Ya. Kalau kita sembunyikan, ya, dikarenakan dengan tujuan duniawi, justrulah datangnya amarah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada 4 teman-teman sekalian penyakit, ya, dunia bagi para penghafal Quran. Ada 4 hal. Yang pertama namanya fitnah wanita, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah kebanggaan. Saya sering sekali melihat bahwasanya para penghafal Quran pertama terkena fitnah wanita. Atau kalau wanita berarti terkena fitnah pria atau fitnah laki-laki. Dan sebaliknya. Rasulullah mengabarkan bahwasanya aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih besar fitnahnya kecuali fitnah wanita. Saya sungguh heran. Ya, justru saya sedih atau miris. Saya melihat sendiri bagaimana saya melihat banyak para penghafal Quran yang terkena yang namanya fitnah wanita. Ya, mereka mudah-mudahan untuk berkhalwat. Bahkan mereka tidak malu bahwasanya mereka telah melakukan hubungan yang boleh jadi Allah tidak ridha. Yang justru Allah mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fitnah wanita. Dia menghafal Quran agar disanjung, ya, agar digandrungi oleh banyak wanita, agar banyak wanita yang suka terhadapnya. Ini salah satu fitnah yang pertama. Penyakit pertama adalah fitnah wanita. Na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dalam surat Al-Imran. Bahwasanya manusia ini dihiasi dengan cinta syahwat wanita, ya, hubbus syahawati minan nisa. Suka untuk wanita. Sebenarnya ketika kita suka dengan lawan jenis, ya, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang wajar. Tidak ada masalah tersebut. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menjadikan hubungan tersebut adalah hubungan yang tidak Allah ridhai, hubungan yang justru Allah haramkan. Itu yang menjadi masalah. Ya. Dia para penghafal Quran, dan justru dia menghafal Quran ingin mendapatkan wanita yang diidamkan, atau justru dia ingin banyak disukai oleh para wanita, atau justru dia ingin digandrungi oleh orang yang dia cintai, justru bencana pertama dia. Maka pertama kali, jikalau kita memang kira-kira terjangkit oleh fitnah ini, maka buru-buru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meluruskan niat kita, ya. Jangan sampai dengan kita terjangkit fitnah pertama ini membuat kita menjadi
penghafal Quran yang cinta dunia. Kemudian yang kedua adalah fitnah harta. Ya. Dia ingin menghafal Quran karena ingin mendapatkan banyak uang. Ya, dia menghafal Quran ingin mengajar, kemudian dengan mengajar itu dia bisa mendapatkan uang. Ya. Dia ketika ingin menghafal Quran biar menjadi seorang hafiz, kemudian menjadi orang yang kaya, kemudian buat pesantren dan seterusnya. Dia menghafal Quran karena orientasinya karena harta. Dia menjadi orang yang kaya, orang yang rumahnya bagus. Karena dia banyak ustadz yang mungkin rumahnya besar, bangun apa namanya kendaraannya bagus, uangnya banyak. Dia pengen seperti itu. Maka dia memutuskan untuk menghafal Quran. Maka inilah penyakit yang kedua. Fitnah harta. Fitnah harta. Ya. Betapa banyak orang yang justru awalnya adalah orang yang saleh, kemudian berakhir menjadi orang yang fasik disebabkan fitnah harta. Itu adalah Qarun. Qarun adalah seorang yang saleh. Ya. Qarun adalah seorang yang saleh. Kemudian ketika Allah berikan ujian harta, dia pun menjadi lalai. Kemudian menjadi orang yang sombong, kemudian Allah azab. Inilah fitnah. Fitnah yang kedua adalah fitnah harta. Kemudian yang ketiga adalah fitnah jabatan. Dia ingin menghafal Quran karena ingin menjadi seorang imam, seorang yang ingin disanjung, ya, ingin mendapatkan jabatan yang tinggi. Inilah fitnah yang ketiga. Yang keempat adalah fitnah kebanggaan. Dia menghafal Quran karena ingin punya sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang disombongkan. Inilah para penghafal Quran. Wah, saya adalah penghafal Quran yang suaranya bagus. Dia pengen dipuji, dia pengen dihormati, dia pengen dibanggakan. Inilah justru penyakit para penghafal Quran. Ya, yang dia menghafal Quran karena dunia. Tadi ya dalam hadis tadi bahwasanya ada seorang penghafal Quran yang Allah lemparkan dia dalam api neraka karena pengen disebut qari. Inilah salah satu adalah fitnah kebanggaan. Inilah penyakit dari para penghafal Quran. Baik. Kemudian ciri-ciri penghafal Quran dunia, ya. Apakah kita termasuk sebagai penghafal Quran dunia? Ya kita bisa lihat. Ini ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari para penghafal Quran dunia. Ya, baik. Yang pertama adalah tidak peduli dengan hartanya itu adalah harta yang halal atau harta yang haram. Ketika kita menjadi seorang penghafal Quran, entah itu kita mengajar atau entah itu kita bekerja, kita tidak peduli. Harta yang kita dapat itu adalah harta yang halal atau harta yang haram. Ya. Kita ambil begitu saja tanpa mengecek terlebih dahulu kehalalan atau keharamannya. Karena inilah harta yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan, dan begitu seterusnya. Maka inilah ciri pertama. Kita tidak peduli dengan harta atau makanan atau sesuatu yang kita nikmati, kita rasakan. Itu haram atau halal. Yang kedua, menjual agama dengan maksud untuk memperkaya diri. Ya, dia mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan kepada manusia dengan tujuan agar ketika saya mengajar saya mendapatkan uang, ketika saya mengajar saya memberikan tarif yang begitu mahal untuk memperkaya dirinya, untuk membangun rumah yang indah, untuk membeli pakaian yang bagus atau ingin membeli tunggangan kendaraan yang keren misalnya. Nauzubillah. Maka ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, hasad dengan para ahli dunia. Ini salah satu kita bahwasanya kita masih terjangkit dengan namanya hubbud dunia. Ya. Ya. Adalah kita hasad, kita iri, kita dengki dengan ahli dunia. Ketika kita melihat teman kita mendapatkan rumah yang bagus, kita mendapatkan teman kita mendapatkan harta yang banyak, kemudian timbullah rasa iri. Maka itulah salah satu ciri-ciri kita terjangkit penyakit hubbud dunia. Ya, hasad dengan para ahli dunia. Rasulullah mengabarkan bahwasanya kita tidak boleh hasad kecuali dengan dua orang. Yang pertama adalah seorang penghafal Quran. Dia menghafal Quran kemudian mengamalkannya. Kita boleh iri kepada orang tersebut. Kita ingin mendapatkan nikmat tersebut. Ini boleh. Atau yang kedua, kita hasad dengan orang kaya yang menginfakkan harta. Kita iri dengan dia. Kita ingin menjadi orang yang kaya kemudian menginfakkan harta. Adapun kita iri dengan orang yang kaya, akan tetapi orang tersebut bukan orang yang terkenal dermawan. Maka ini salah satu ciri bahwa kita adalah para penghafal Quran yang cinta dengan dunia. Yang keempat, banyak berbicara tentang dunia. Jadi kehidupan kita selalu berbicara dengan dunia. Bagaimana rumah yang bagus, bagaimana bisnis kita, bagaimana dagangan kita, bagaimana karir kita. Tapi tidak pernah lisan kita membaca Al-Quran. Atau tidak pernah semenjak kita misalnya keluar dari pondok, ya, kita masuk ke dalam dunia kerja atau masuk ke dalam dunia perkuliahan, lisan kita tidak lepas kecuali dari kehidupan atau urusan dunia. Ini salah satu bahwasanya kita terjangkit
penyakit dunia. Ya, jadi kita banyak berbicara tentang dunia. Tidak pernah lisan ini kita gunakan untuk berzikir. Tidak pernah lisan ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Tidak pernah lisan ini kita gunakan untuk berdakwah atau membicarakan tentang akhirat atau tentang ilmu-ilmu agama. Maka ini salah satu ciri dunia telah meresap dalam hati kita. Dan yang kelima adalah bermewah-mewahan dan berlebihan. Ketika kita terlalu bermewah-mewah, kita mengupayakan untuk mendapatkan handphone bagus, yang justru sebenarnya kita tidak butuh atau tidak perlu. Jadi sesuatu bermewah-mewahan atau sesuatu yang berlebihan adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan, tapi kita inginkan. Yang sebenarnya kita tidak perlukan, tapi kita inginkan. Kita ingin bermegah-megah dengan hal tersebut. Inilah salah satu ciri penghafal Quran yang cinta dengan dunia. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian dengan bermewah-mewahan. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga nanti kalian akan beralih ke dalam kehidupan kubur, kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian, ya, dan seterusnya. Maka setelah itu takut akan mati. Ya, ketika kita takut yang namanya kematian, itulah salah satu bahwasanya dunia telah meresap ke dalam hati kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang Yahudi adalah seorang yang walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Ya, yang tidak pernah berharap dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena mereka sangat cinta dengan dunia. Itulah sifat orang Yahudi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang Yahudi adalah orang yang sangat cinta dengan dunia sehingga dia takut yang namanya kematian. Kenapa biasanya orang yang cinta dunia itu takut yang namanya kematian? Ketika itu ada seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Bertanya kepada seorang ulama bernama Abu Hazim. Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepada seorang ulama bernama Abu Hazim, "Ya Abu Hazim, ma baruna nakrahul maut?" Kenapa kita ini sangat takut yang namanya kematian? Maka Abu Hazim mengatakan, li'annakum amartumud dunya wa kharrabtumul akhirah fatakrahuna khuruja minal umran ilal kharab. Karena kalian terlalu memakmurkan dunia dan meruntuhkan akhirat. Sehingga kalian takut, ya, untuk keluar dari sesuatu yang telah kalian makmurkan kepada sesuatu yang telah kalian robohkan. Ya, selama ini mungkin kita terlalu memakmurkan dunia. Dunia kita, bagaimana berupaya agar dunia kita menjadi sukses, agar harta kita menjadi banyak, agar usaha kita menjadi berhasil. Sedangkan kehidupan akhirat kita tinggalkan, kita abaikan, kita hancurkan. Tidak pernah sekalipun kita membuka Al-Quran, tidak pernah sekalipun kita sholat tepat waktu, dan begitu seterusnya. Sehingga kita takut yang namanya kematian. Karena ketika kita berpisah dengan kehidupan dunia yang kita cintai, kita akan beralih ke kehidupan akhirat yang justru kita benci. Karena kita tahu bahwasanya bekal kita untuk akhirat itu tidak cukup. Ya, kita tahu bahwasanya nanti kita akan menghadap Allah dalam keadaan penuh dengan dosa dan sedikitnya pahala, sedikitnya bekal. Maka salah satu yang terakhir adalah takut dengan akhirat. Kita takut nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu, ya, yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan rindu dan cinta untuk bertemu dengannya. Wa man karaha liqa Allah, dan barang siapa yang membenci untuk bertemu nanti dengan Allah, karahallahu liqa'ah. Allah pun akan membenci untuk bertemu dengan. Allah pun enggan untuk bertemu dengan. Kenapa dia membenci untuk bertemu dengan Allah? Karena dia tahu bahwa ketika nanti dia bertemu dengan Allah, Allah akan mengazabnya. Allah akan menyiksanya dengan begitu banyaknya dosa yang dia kerjakan, dan begitu lalainya dia terhadap kehidupan akhirat. Baik. Ya. Maka apa obat dari hubbud dunia? Apa obat dari kecintaan kita terhadap dunia? Ya. Yang pertama adalah memperbanyak mengingat kematian atau memperbanyak mengingat akhirat. Dengan kita memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak kita mengingat akhirat, bahwasanya kita ini hidup di dunia ini sementara. Bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja. Bisa datang esok hari, ya, bisa datang di mana saja, dimanapun kita berada akan datang. Maka ketika itu kecintaan kita terhadap dunia akan hilang. Ya. Dengan kita memperbanyak mengingat kematian. Maka kafa bil mauti mau'izah. Cukup dengan mengingat kematian sebagai nasihat bagi diri kita. Ya, jikalau kita memang terlalu cinta dengan namanya dunia, maka
Perbanyaklah mengingat yang namanya kematian. Qul inna mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang selalu kita lari darinya justru akan menemui kita. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kita akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap amal-amal yang kita telah kerjakan di dunia. Memperbanyak ilmunya kematian. Kemudian yang kedua adalah zuhud terhadap dunia. Ya, di mana Rasulullah mengatakan izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kita terhadap dunia maka Allah akan mencintai kita. Wa zada fi ma 'indan nas yuhibbukan nas, ya. Dan jikalau kita zuhud terhadap apa-apa yang ada pada manusia, manusia pun akan mencintai kita. Zuhud terhadap dunia adalah kita tidak begitu mencintai dunia, ya. Ketika kita mendapatkan nikmat dunia, kita bersyukur kepada Allah. Tapi ketika nikmat tersebut hilang atau pergi dari kita, kita pun tidak bersedih. Maka ini adalah ciri orang yang zuhud. Ya, jadi orang yang zuhud bukan orang yang meninggalkan dunia begitu saja. Ya, dia menyendiri di dalam tengah hutan atau di tengah gunung. Ya, dia tinggalkan kekayaannya begitu saja, memakai pakaian yang lusuh. Bukan seperti itu. Zuhud adalah ketika dunia yang dia dapatkan, ya, pergi begitu saja meninggalkan dia tidak bersedih. Ya, mobil kita atau motor kita, naudzubillah Allah berikan musibah, ya, mobil kita misalnya hancur atau motor kita hilang atau dompet handphone kita dicuri orang, kita tidak pernah sedih. Ya, kenapa? Karena dunia itu sesuatu yang sementara. Ya, kita zuhud terhadap yang namanya dunia. Ya, jadi kita harus melatih diri kita untuk zuhud terhadap yang namanya kehidupan dunia. Jadi yang ketiga, mengetahui hakikat dunia. Tadi kita sudah mengetahui hakikat dunia. Dunia ini adalah sesuatu yang sementara. Dunia ini adalah tipu daya. Dunia ini akan cepat berlalu, ya, dan kita ini hidup, ya, di dunia itu tidak abadi. Ya, makanya Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya ketika kita melihat sesuatu yang membuat hati kita ingin untuk meraihnya dari kehidupan dunia, ketika kita melihat ada rumah yang bagus, timbullah rasa ingin untuk mendapatkannya, atau ketika kita melihat uang yang banyak, tumbuhlah rasa untuk mendapatkannya misalnya. Maka kata Rasulullah, katakanlah innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, ya. Dan yang terakhir adalah rezeki Allah di akhirat itu lebih baik dan kekal. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ya, okelah kita hidup di dunia, belum Allah berikan kelapangan, belum Allah berikan keluasan dalam harta. Tapi yakin bahwasanya amal kita di dunia, ya, tidak akan Allah sia-siakan. Justru nanti rezeki Allah yang Allah telah siapkan, imbalan Allah terhadap amal kita yang Allah siapkan nanti di dunia, itu justru lebih baik, ya, lebih banyak dan lebih kekal. Adapun nikmat-nikmat dunia yang kita telah rasakan, itu semua akan hilang, itu semua akan sirna. Adapun nikmat surga, ya, balasan-balasan Allah yang akan Allah berikan kepada kita, justru itulah yang terbaik dan itulah yang kekal. Baik. Kemudian ada yang mengatakan, apakah orang kaya itu adalah orang yang cinta dunia? Oh, tidak. Ya, banyak orang berpersepsi berarti orang yang kaya raya adalah orang yang cinta dunia. Oh, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi kalian bumi, ya, untuk kalian, ya. Semastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit, fasawwahunna sab'a samawat, kemudian menyempurnakannya. Wa bikulli syai'in alim. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah ciptakan bumi segala isinya memang untuk kita manfaatkan. Ya, jadi menjadi orang yang kaya itu bukan berarti kita cinta dunia, tidak. Justru ketika kita menjadi orang yang kaya, kita bisa menyedekahkan harta kita. Kita bisa menjadikan harta kita menjadi harta yang bermanfaat bagi kaum muslimin, dan seterusnya. Ya. Allah juga mengatakan dalam surat Al-A'raf, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus atau pakaian-pakaian yang wangi yang ditunjukkan kepada hamba-hamba kami. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah.
Bahwasanya pakaian-pakaian yang bagus itu untuk orang-orang beriman dan juga nanti di akhirat mereka mendapatkan. Ya, bahkan Imam Abu Hanifah pernah melihat ada seorang yang lusuh, ya, yang hadir dalam majelisnya. Maka dia mengatakan pakailah pakaian yang bagus untuk menunjukkan, ya, bekas nikmat Allah terhadap dirimu. Ya. Jadi bukan berarti kita ini menjadi orang yang kaya adalah sama dengan kita mencintai dunia, tidak. Ya. Kita tidak mengapa untuk hidup seperti halnya orang pada umumnya, ya, akan tetapi jangan sampai kehidupan dunia membuat kita lalai terhadap kehidupan akhirat. Jangan sampai kehidupan dunia membuat kita melakukan sesuatu yang Allah larang, membuat kita berlaku maksiat, membuat kita memakan makanan yang haram, membuat kita mendapatkan harta yang tidak Allah ridhai, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, oke, pasti saya tahu pasti akan ada yang bertanya, boleh nggak kita sebagai para penghafal Quran mengambil upah, ya? Pastinya akan banyak ditanyakan, saya tahu. Maka saya sudah siap untuk menjelaskannya. Dibolehkah seorang qari atau seorang para penghafal Quran, dia sudah mendapatkan ilmunya, kemudian mengajar, kemudian digaji, apakah itu boleh atau tidak? Ya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ahaqqa ma'akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ya, kitabullah. Sesungguhnya harta atau upah yang paling berhak kalian ambil adalah kitabullah. Bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya seseorang yang mengajarkan Al-Quran kemudian mendapatkan upah, maka itu sesuatu yang tidak mengapa. Bahkan ada seorang sahabat, ya, membacakan Al-Quran sebagai ayat ruqyah, ya, kemudian bisa menyembuhkan seseorang yang disengat oleh serangga seperti itu. Kemudian orang yang diruqyah tadi tersebut pun memberikan upah, ya, berupa domba, daging kambing yang diberikan kepada seorang ruqyah tadi, seorang sahabat tadi. Kemudian sahabat tersebut pun bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, ambillah, karena itu rezeki dari Allah untuk kalian, maka berikanlah aku pahanya. Maka dalam hadis ini mengisyaratkan bahwasanya seorang yang menghafal Quran kemudian mengajarkannya, kemudian diberikan upah, maka itu juga tidak mengapa. Ya, akan tetapi jangan sampai hal tersebut menjadi tujuan utama kita, menjadi orientasi utama kita dalam mengajarkan Al-Quran. Kita mengajarkan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun upah-upah itu untuk menghidupi kehidupan kita. Ya, kita jadikan upah-upah tersebut membuat kita hidup, ya, membantu kita untuk bisa mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi kita jadikan kehidupan dunia menjadi wasilah kita untuk mendapatkan akhirat. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf, mungkin tadi banyak sekali kekurangan yang dari saya, ya, yang mungkin teman-teman dapati, ya. Mungkin kekurangan itu semuanya datang dari saya. Adapun sesuatu yang benar, sesuatu yang hak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin setelah ini boleh teman-teman yang ingin mau bertanya, ya, saya persilakan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada MC, ya. Silakan Ustazah Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur bisa dan kesemuanya. Selanjutnya sesi tanya jawab, ya teman-teman. Silakan yang ingin bertanya bisa angkat tangan raise hand atau boleh ditulis di kolom chat. Ini ada yang angkat tangan, ya. Silakan Kak Aulia Rofiar Darajat. Kak Aulia Rofiar Darajat, silakan untuk pertanyaannya bisa disampaikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar, Kak. Silakan. Izin bertanya, Kak. Apa ya, penghafal Quran kan biasanya kan ada banyak ujiannya, ya, Kak, ya. Seperti contohnya misal ada yang diuji seperti masalah lawan jenis, ada yang diuji masalah pertemanan, ada yang diuji masalah orang tua. Nah, gimana, Kak, kalau kita bisa melewati dari ujian tersebut? Apakah kita bisa
hidup di dunia ini tanpa ujian, dalam arti biar lebih ringan gitu loh beban itu. Nggak teras. Apakah ada doa khusus agar bisa melewati setiap ujian dalam kehidupan? Lalu pertanyaan apa ya? Sorry. Bentar lupa Kak. Udah gitu aja, gitu aja Kak, lupa. Gimana tadi? Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua, bentar Mas. Oh, lupa. Nanti Oh nyusul iya, aja. ya nggak apa. Mungkin yang pertama dulu saja ya, Kak ya. Baik. Jadi pertanyaan pertama, ya kita hidup di dunia pasti ada yang namanya kita akan mendapati namanya kesedihan, mendapati berbagai macam ujian, rintangan. Itu pasti kita akan dapati. Nggak mungkin, nggak ada seorang manusia sekaya apapun, ya, sebanyak apapun hartanya, tidak pernah yang merasakan yang namanya kesengsaraan. Pasti akan yang mendapatkan yang namanya kesengsaraan. Ya. Bahkan kita bisa melihat misalnya artis-artis ya, oh, diberikan harta yang banyak, ya, diberikan pasangan yang cantik dan rupawan, diberikan ketenaran dan seterusnya. Tapi kita dapati dia berakhir hidupnya dalam keadaan bunuh diri karena depresi. Padahal diberikan harta yang banyak, diberikan pasangan yang cantik rupawan, diberikan ketenaran. Tapi itu semua tidak bisa mengobati depresi yang dia rasakan dalam hatinya. Menunjukkan bahwasanya ya orang kayak apapun pasti mendapat akan melewati tahapan kesedihan, ya akan melewati namanya kehidupan musibah dan itu seterusnya. Yang pertama. Bagaimana Ustadz agar hal tersebut menjadi ringan bagi kita? Pertama, kita harus ketahui bahwasanya kehidupan dunia ini sementara. Ya, tadi sudah katakan kehidupan ini adalah sesuatu yang sementara. Ya, kita harus bisa bersabar. Ya, bersabar. Bahwasanya nanti kehidupan kita nanti di akhirat itu lebih baik. Ya, bahwasanya musibah-musibah, kesedihan-kesedihan yang Allah timpakan kepada kita justru itu semua adalah boleh jadi sebagai penggugur dosa kita. Kita ini adalah seorang yang begitu banyak dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan diri kita, jiwa kita yang dari namanya dosa dengan ditimpakan musibah tadi. Ya. Dan jangan bersedih. Justru itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ya. Di mana Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap seorang hamba, maka Allah sebut akan mengujinya. Ya. Maka orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, karena para nabi adalah orang-orang yang paling Allah cintai. Sumal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang di bawah. Maka jika kita dapat kehidupan kita banyak sekali ujiannya, berat sekali ujiannya, itu tandanya Allah sangat mencintai kita. Ya. Allah ingin menghapus dosa kita ya dengan ujian tadi. Allah ingin memberikan pahala sabar kita dalam ujian tadi. Ya. Dan yakinlah bahwasanya ya tadi gelapnya malam hari ya, akan hilang dengan terbitnya sinar fajar mentari yang begitu cerah. Artinya semua kesulitan, ya, semua musibah itu semua akan hilang, ya, akan berlalu, semua itu akan pergi. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan bersama dengan kesulitan ada yang namanya kemudahan. Itu yang mungkin yang ketiga adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini amalan mungkin ya agar apa namanya masalah kita Allah berikan jalan keluar. Itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia berbagai macam kemudahan jalan keluar dari berbagai macam masalah atau musibah. Ya. Itu mungkin amal yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Perbanyak amal-amal saleh, berbanyak sholat sunnahnya, perbanyak baca Qur'annya. Ya. Maka dengan itu ya, dan jauhi berbagai macam maksiat, jauhi berbagai macam dosa, meski sekecil apapun, seringan apapun ya. Maka disitulah nanti datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya, Kak Aulia ya. Baik. Kak, Mungkin iya terima kasih. Syukuran Kak. Lanjut ya, pertanyaan apa? yang kedua. Apa yang kedua? Pertanyaan, iya tadi berikat. Gini, kenapa kalau setiap perbuatan di dunia itu, misal kita berbuat jelek, itu mesti ada balasannya. Perbuatan baik juga ada balasannya. Tapi walaupun sekecil apapun perbuatan baik atau jelek itu, kenapa langsung Allah balas di dunia gitu loh. Nah, apa ya, kenapa kok dunia itu tempatnya ya fana banget gitu loh.
Gimana definisi dunia secara detail itu gimana sih penjabarannya? Kenapa apa-apa yang di dunia itu semua serba serba rusak, serba 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 gitulah, gak sejelas kenapa. Gitu aja. Ya, baik, baik. Ya, Rasulullah mengabarkan bahwasanya dunia itu ada sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia ini adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Itu dunia, hakikat dunia. Bahwasanya bagi orang mukmin, dunia ini seperti halnya penjara, penjara, kayak penjara. Di mana kita ini selalu terkurung, akan ditimpa begitu banyak musibah. Karena Allah ingin mengatakan bahwasanya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya, jadi kalau kita mendapatkan banyak balasan, justru kalau ada orang berbuat dosa, kemudian Allah berikan balasan di dunia, justru itu lebih baik. Artinya Allah sayang kepada dia. Allah ingin membalas keburukannya di dunia, agar nanti ketika di akhirat ya tidak ada siksaan yang Allah timpakan kepada diri. Justru yang jadi masalah adalah ketika ada seorang yang berbuat amal buruk, justru Allah tambah nikmatnya. Ya, agar apa? Agar nanti ketika di akhirat Allah akan azab dia dengan azab yang begitu besar, begitu dahsyat. Seperti itu ya. Jadi memang kita harus bersabar dengan namanya kehidupan dunia. Kenapa kok dunia itu begitu rusak begitu? Karena tadi Rasulullah, dunia sijnul mukmin, dunia itu seperti halnya penjara bagi orang mukmin, jannatul kafir. Ya, seperti itu. Baik, barakallah. Mungkin silakan ada yang mau bertanya lagi, Ustazah Dewi? Ya, Ustaz. Selanjutnya untuk Kak Widya, silakan pertanyaannya bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tips dan cara untuk mengatasi kita yang sangat minim ilmu dan tidak pernah mondok ya, untuk menjadi penghafal Al-Quran yang tetap lurus, menjaga niat dan tidak hubutun ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Widya ya. Baik. Ketika ada seorang ingin menghafal Quran meskipun dia mempunyai ilmu yang minim, ya. Ketika ada rasa ingin belajar, intinya ketika ada rasa ingin belajar, itu sudah menjadi tanda bahwasanya Allah menginginkan dia kebaikan. Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Bagaimana agar niat kita menjadi baik, menjadi bagus, ya. Ketika kita mendapat tumbuh rasa untuk belajar, untuk menghafal Quran dan seterusnya, itu tanda bahwasanya Allah cinta kepada kita. Ya. Tinggal kita meniatkan dengan ikhlas, ya. Untuk mengikhlaskan niat itu tidak perlu ilmu yang banyak, tidak perlu ilmu yang banyak. Cukup ya hati kita ini jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukup jujur kepada diri kita sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Jadi untuk mengikhlaskan sebuah niat tidak perlu ilmu yang banyak. Karena ilmu yang banyak itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ya. Bukan berarti orang yang mondok itu ilmunya lebih banyak. Oh enggak. Ya. Banyak kok saya punya banyak. Justru orang-orang yang di pondok malah lebih rusak daripada orang-orang yang di luar pondok. Saya lihat orang-orang yang bahkan ada orang-orang yang enggak mondok tapi kelihatannya lebih soleh. Ya justru lebih soleh. Hatinya lebih bersih. Ya hatinya lebih jujur. Ya dia hijrah justru lebih tulus kepada Allah. Ya. Justru dia berubah untuk lebih baik itu lebih tulus ya dibandingkan dengan para orang-orang pondok ketika dia keluar pondok malah dia merasa dia telah lepas dari berbagai kekangan, kemudian dia meninggalkan segala kata-kata itu ya. Dia bagaimana agar kita menjadi ikhlas, menjadi benar, kita harus jujur dengan diri kita dan jujur dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dan yakin bahwa jika tujuan kita karena dunia maka kesengsaraanlah akhirnya. Maka kesengsaraanlah jalan akhirnya. Tapi justru kalau niat kita ikhlas karena Allah, maka kebahagiaanlah jalan terakhir. Maka nantilah kebahagiaan justru yang akan menjadi akhir dari perjalanan kita. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dan silakan Ustaz Dewi, ada yang mau bertanya lagi? Ustaz Dewi, saya kembalikan. Ya, Ustaz, ada yang bertanya? Ini Ustaz selanjutnya dari Kak Fitri Rahmadani. Silakan Kak, bisa disampaikan pertanyaannya. Permisi, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, izin bertanya Ustadz.
Tadi kan Ustadz ada menyampaikan beberapa penyakit para penghafal Al-Quran. Itu yang pertama kan ada fitnah pria atau wanita ya Ustadz ya. Nah, berhubung saya ini kan seorang mahasiswa dan masih berbaur gitu Ustadz antara ikhwan dan akhwat. Bagaimana sih cara kita tetap menjaga supaya kita tidak terkena fitnah tersebut sehingga tidak mengganggu proses kita untuk menjaga hafalan dan menambahnya Ustadz. Sekian, terima kasih. Antara tadi interaksi antara laki-laki dan wanita, ya itu sebenarnya nggak ada masalah. Ya, sebenarnya interaksi laki-laki dan wanita nggak ada masalah jikalau hal tersebut terbatas terhadap sesuatu yang memang mendesak, atau kita mempunyai hajat, atau kita mempunyai perlu terhadapnya. Ya, misalnya tadi kita mau belajar, ya kan, kita mau belajar dengan teman kita, ada kerja kelompok, atau dengan masalah muamalah di bisnis, atau dalam misalnya ketika kita ingin mengkoordinasi teman-teman kita, itu nggak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah ketika kita berbaur dengan lawan jenis bukan karena perlu, bukan karena sesuatu. Ya, kita berbaur karena asik-asikan, ya, karena kita senang. Itu justru nanti akan tumbuh yang namanya godaan setan, ya, jebakan setan. Ya, dari situ. Ya, yang awalnya ya kita ini cuman temenan kok. Nanti lama-lama di situ tumbuh rasa cinta. Nanti kita ini cuma pacaran kok, kita pacaran nggak ngapa-ngapain. Dan di akhir jangan namanya zina. Ya. Jadi sebenarnya berbaur antara laki-laki dan perempuan itu nggak masalah selagi hal tersebut terbatas pada sesuatu yang mendesak. Ya. Adapun di luar itu ya kita bercanda bukan dengan semestinya, ya berbicara sebenarnya kita ini nggak ada hajat untuk berbicara dengannya, itu jadi masalah. Ya. Baik. Kemudian bagaimana menjaganya? Ya. Rasulullah SAW pernah ada seorang pria, laki-laki. Ya, ada seorang laki-laki pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin berzina. Saya ingin masuk Islam, tapi halalkan zina bagi saya. Apa kata Rasulullah? Bagaimana jikalau atardha li ummik, apa kamu ridha kalau misalkan umimu dizinai, ibumu dizinai oleh seorang laki-laki? La ya Rasulullah. Atardha li ukhtik, apakah seorang saudari-saudari perempuanmu ya ridha ketika saudari perempuanmu dizinai oleh seorang laki-laki lain? La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Atardha li bintik, apakah anak perempuanmu kamu ridha jika anak perempuanmu dizinai oleh seorang laki-laki lain? La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Oke, maka bagi seorang laki-laki, coba ingat-ingat, kita punya ibu, kita punya saudari perempuan, mungkin nanti kita akan punya anak. Kita ingin merusak kehormatan wanita muslimah ya, oleh diri kita. Apakah kita ridho jikalau hal tersebut akan dirasakan kepada keluarga kita? Na'udzubillah. Itu satu. Ya. Yang kedua, adapun dari sisi wanita, yakinlah para wanita bahwasanya Allah telah ciptakan para wanita dengan berbagai macam kemuliaan. Ya. Dimana kenapa para wanita disyariatkan untuk berhijab sebagai bentuk untuk menjaga ya marwah sebagai seorang wanita. Seorang wanita mempunyai namanya iffah, harga diri, mempunyai izzah, kemuliaan diri. Maka jagalah kemuliaan diri tersebut. Ya, fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaib bima hafizallah. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya seorang wanita saleh adalah seorang yang bisa menjaga dirinya. Ya, dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak ada orang yang melihatnya. Seperti itu, ya. Jadi untuk seorang wanita bagaimana agar tidak bisa menjaga dirinya dari namanya fitnah dari lawan jenis, ya, yakinlah bahwasanya kamu adalah seorang yang mempunyai kedudukan, kamu adalah seorang wanita yang mulia, bukan wanita yang gampangan, yang mudah dicoreng oleh semua laki-laki lain, dan seperti itu. Ya. Jadi kita harus mempunyai izzah dan iffah. Seperti itu Kak ya. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi, ya saya persilakan. Baik Ustaz. Selanjutnya ini insya Allah teman-teman pertanyaan terakhir ya. Bagi yang belum, insya Allah bisa di next kajian aja. Kayak ini terakhir saya pilih pertanyaannya dari Kak Nabila. Silakan Kak Nabila bisa disampaikan pertanyaannya. Kak Nabila ada? Kalau tidak ada nanti. Assalamualaikum Ustaz. Ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya ingin bertanya Ustaz, ini pertanyaan bagaimana agar kita bertahan atau istiqomah dalam kebaikan ketika kita berada di lingkungan yang apa ya Ustaz, kurang mendukung.
Gitu Ustaz. Jazakumullah. Gimana? Bagaimana ketika kita menghafal Quran dalam lingkungan Bagaimana yang kurang mendukung seperti itu ya? bagaimana agar kita bertahan dalam dan istiqomah dalam kebaikan dan menghafal Quran juga Ustaz. Oh iya baik. Ya, yang pertama adalah lingkungan adalah sesuatu yang sangat berpengaruh. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat berpengaruh. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwasanya ya seorang yang suka berteman dengan tukang parfum, maka wanginya akan menular ke dalam dirinya. Adapun orang yang suka berteman dengan pandai besi, maka bau besi yang sangat tidak enak dicium, yang tidak enak dinikmati, juga akan menular kepada dirinya. Ya. Maka penting bagi kita untuk berteman dengan orang-orang saleh. Itu penting sekali untuk menjaga namanya keistiqamahan. Ya, untuk menjaga namanya keistiqamahan. Ya. Jadi lingkungan adalah sesuatu yang penting. Ya. Justru kita seseorang bisa berubah yang dari awalnya menjadi baik menjadi buruk itu bisa jadi karena faktor lingkungan. Ya. Jadi memang lingkungan penting. Ya. Jadi kalau memang ada lingkungan yang nggak baik, ya, yang hidup di sekitar kita, maka cari teman-teman saleh, ya, yang kita hidup dengannya. Ya minimal satu orang teman-teman saleh yang kita ajak kajian bersama, ya kan seperti itu. Yang bisa menyemangati kita dalam keadaan malas, yang bisa menyemangati futurnya kita dan seterusnya. Jadi memang lingkungan itu penting, nggak bisa kita pungkiri, ya. Jadi kalaupun ada lingkungan orang buruk, maka kita harus keluar dari lingkungan tersebut kepada lingkungan yang baik, ya seperti itu. Ya, adapun kalau misalnya teman-teman kita memang belum Allah berikan hidayah, cukup kita dakwahkan. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan ya boleh saja, ya asal kita tidak mengikuti kemaksiatan. Tapi penting juga bagi kita untuk mendapatkan teman yang saleh, ya, atau teman yang salihah yang membantu kita, yang selalu menyemangati kita, yang selalu mengingatkan kita dengan amal, dengan kebaikan dan seterusnya. Baik. Mungkin ini ya teman-teman sekalian ya, dan Ustaz Dewi. Ya. Sebentar, ada yang mau bertanya tadi. Sebentar. Oke, saya kasih satu lagi deh, nggak apa-apa. Tadi siapa yang ada yang mau tanya tadi? Sahila ya? Oh iya, Kak Sahila mau bertanya. Nggak apa, saya kasih satu aja deh, sekali lagi. Halo? Halo, enggak Tat. Maaf Tat, enggak Tat. Oh enggak. Baik. Oke, berarti silakan Ustaz Dewi, kita tutup aja. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, semoga semua pertanyaan bisa telah terjawab dengan baik. Teman-teman bisa memahami dari jawaban yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas ilmunya, atas waktunya. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat Ustaz sekeluarga dan guru Ustaz semuanya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, webinar ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih juga buat semuanya atas ikut kesediaannya mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan Ustadz bisa kita terapkan menjadi bisa kita amalkan juga ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dari saya mohon maaf apabila ada salah dan pamit undur diri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.